Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikhwan Abdillah, Prodi Informatika kelas E semester 2 Universitas Nurul Jadid, yang mana kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi menggunakan Python, yang mana sebagai tugas akhir semester, ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Kamil Malik sebagai dosen dari mata kuliah kali ini. Langsung saja, ini kita ditugaskan untuk mengerjakan 1-4 soal. Yang mana di sini kita langsung saja ke soal nomor 1, yaitu buatlah sebuah aplikasi untuk menampilkan bilangan kelipatan 7 dimulai dari 1 sampai batas yang berupa inputan dari user. Nah, ini merupakan inputan dari user. Jadi langsung saja, kalau inputan dari user itu kita buat variabelnya dulu. Kita buat variabel bilangan bil, kita singkat bil sama dengan. Nah, kalau semisal inputan dari user itu langsung saja kita kasih angkanya di sini. Namun jika ingin inputan manual, kita buat integer dulu, terus kita buat input dan yang lainnya tersebut. Karena di sini soalnya adalah inputan dari user, jadi langsung saja kita kasih angka di sini. Semisal kita kasih contoh 21. Nah, langsung saja if bilangan bil itu jika modulus 7 sama dengan 0, maka print akan tampil bilangan habis dibagi 7. Bilangan habis dibagi 7. Namun jika tidak, else, jika tidak itu, maka print bilangan tidak habis dibagi 7. Tidak habis dibagi 7. Nah, baik. Di sini logikanya kita itu kan menginput bilangan 21 pada user. Nah, jika 21 ini jika dibagi 7 itu hasil akhirnya 0, maka akan tampil bilangan habis dibagi 7. Namun jika tidak, maka yang akan tampil bilangan tidak habis dibagi 7. Langsung saja ya, kita jalankan. Sebentar, masih error. Oh, ini else, mohon maaf. Langsung saja kita jalankan. 21 habis dibagi 7, seperti itu. Jika semisal 22, maka yang akan tampil else 22 tidak habis dibagi 7, seperti itu. Namun ini inputan dari user. Namun jika yang kita harus inputan manual, maka ini itu masih integer, tutup kurung, input, terus tutup kurung lagi, masukkan bilangan, contohnya sama dengan. Nah, ini akan kita secara manual. Kita harus memasukkan bilangan yang ingin kita bagi kelipatan dengan 7 tersebut. Contohnya kita masukkan 21, maka yang akan tampil bilangan habis dibagi 7, seperti itu. Namun karena memang soalnya adalah inputan dari user, jadi kita langsung angka di sini, seperti itu contoh. Baik, langsung saja, itu untuk soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Kita buka soalnya. Buatlah aplikasi untuk menghitung jumlah sederet bilangan kelipatan 5 berurut yang dimulai dari 1 hingga bilangan yang diinputkan. Berarti ini inputkan secara manual, bukan inputan dari user. Kita menggunakan inputan ini secara manual. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, harus menggunakan inputan terlebih dahulu. Langsung saja
kita buat yang nomor 2. Yang nomor 2 kita masukkan variabelnya terlebih dahulu. Sama, kita masukkan variabelnya, contoh itu karena ini kita jumlahkan, yang ditanyakan itu jumlah kan, buatlah aplikasi untuk menghitung jumlah. Jadi kita harus buat variabel jumlah terlebih dahulu. Kita singkat jumlah sama dengan, nah karena memang jumlahnya masih belum diketahui, jadi kita kasih 0 untuk jumlahnya. Ini jumlah awal adalah 0, seperti itu. Jadi lanjut, setelah jumlah kita ingin memasukkan nilainya, variabel nilainya, nilai akhirnya, yang mana kita buat variabel lagi nilai akhir, kita singkat NA sama dengan nilai akhir sama dengan, ini untuk penentuan nilai akhir nanti. Nilai akhir yang ini untuk inputan, kita yang mau menginputkan nilainya untuk nilai akhir agar menjadi jumlah, bisa menjumlahkan kelipatan sampai inputan tersebut. Jadi nilai akhirnya ya seperti tadi, karena ini mau manual bukan inputan dari user, jadi kita buat integer terlebih dahulu, terus input, terus tutup kurung, masukkan jumlah, masukkan nilai akhirnya, nilai akhir, masukkan nilai akhir sama dengan, nah kosongi, nah seperti itu. Ini biar kita nanti inputannya secara manual. Nah setelah itu kita buat perulangan, karena ini mau dijumlahkan, ini mau kita buat perulangan. For P in rank itu buka tutup kurung, 1, karena dimulai dari 1 sampai dengan nilai akhir yang ingin kita inputkan. NA itu ditambah 1 setiap nilainya, tambah 1. Ini untuk perulangannya. Titik 2, maka if jika I itu kelipatan 5, karena memang dalam soal itu harus kelipatan 5, sama dengan 0, titik 2, maka jumlah, variabel jumlah, kita panggil variabel jumlah itu, karena jumlah awalnya 0, kita sebutkan jumlah ditambah 1, ditambah I, ditambah kelipatan, bukan ditambah 1, ditambah kelipatannya, ditambah I, maka kita print ini bukan print di for, tapi print di luar. Jadi print hasilnya adalah, kita print dulu, print hasilnya, hasil dari penjumlahannya adalah hasil dari penjumlahan kelipatan 5 dari nilai akhir, dari kita panggil nilai akhirnya NA, kita koma lagi, adalah, nah, ini kita panggil jumlahnya, variabel jumlah yang kita panggil, di koma jumlah, nah, seperti itu. Jadi logikanya kita mengulang terlebih dahulu dari nilai akhirnya, kita ulang kembali untuk kelipatan 5. Kita contoh nilai 20,
kelipatan 5 dari nilai 20 itu kan 5, 10, 15 sama 20 tersebut. Jadi kita ulang terlebih dahulu sampai ke angka 20 tersebut. Mohon maaf ini salah. Penjumlahan. Nah, kita coba jalankan ya. Contohnya kita kasih 25. Nah, 25 ini terdiri dari 5, 10, 15 dan 5, 10, 15, 20 setelah 25. Jadi jika dijumlahkan dari kelipatan 5 dijumlahkan kelipatan 5 dari 1 sampai 25 itu mendapatkan hasil 75. Seperti itu. Nah, lanjut ke nomor 3. Contohnya nomor 3, buatlah aplikasi untuk menghitung sejumlah sederet bilangan berpangkat 3. Oh, ini bukan berkelipatan tapi berpangkat 3. Berpangkat 3 dimulai dari 1 hingga bilangan inputan. Ini inputan yang harusnya kita input sendiri, bukan inputan dari user tadi. Seperti contoh ini sama halnya dengan nomor 2. Kita menginputkannya secara sendiri. Jadi kita langsung ya. Jadi kita itu ini sebenarnya sama dengan yang nomor 2. Bedanya nomor 2 ini berkelipatan, sementara nomor 3 ini adalah berpangkat gitu. Jadi kita copy saja untuk mempercepat waktu. Kita copy dulu agar kita ubah beberapa bagiannya saja. Jadi jumlah ini sama halnya kita variabel jumlah ini coba kita ubah ke variabel pangkat. Jadi pangkatnya itu pangkat awal itu kan 0. Pangkat kita singkat pangkat awalnya itu kan kita nilai awal pangkatnya itu adalah 0 terlebih dahulu. Ini kan pangkat 3 kan ya. Jadi kita sebelum itu kita harus membuat variabel hasil. Sebelum pangkat kita harus buat variabel hasilnya terlebih dahulu. Jadi hasil HSL sama dengan hasil ini sama dengan 0 karena masih belum mengetahui hasilnya berapa. Jadi kita langsung saja ke inputannya. Nilai akhir adalah input, itu tidak perlu diubah. Jadi for, karena ini perulangan kembali, for in rank. Jadi ini perulangan sama dengan perulangan yang nomor 2, itu sama. Namun perbedaannya di sebelah sini. Nah, di if ini. Jadi untuk pangkat itu ini kita ubah. Setelah if ini kita pangkat ini sama dengan i. Bukan, kita tidak menggunakan if. Jadi pangkat, variabel pangkat ini sama dengan i. Untuk perulangan di atas. Nah, jadi untuk perulangan ini untuk pangkat itu biasanya kita menggunakan, untuk variabel pangkat itu biasanya menggunakan bintang. Kalau kali kan 1. Jadi kalau pangkat itu 2. Terus 3 karena ini dibakar 3. Jadi variabel pangkat itu i yang merupakan perulangan nanti itu berpangkat 3. Kita cari hasil yang berpangkat 3. Jadi setelah itu kita print. Sebentar. Nah, setelah itu kita print. Jadi ini kita print. Bentar ya. Kita print buka kurung i, yang mana i di sini itu i, hasilnya i itu pangkat 3. Kita buat i pangkat 3.
itu hasilnya kita panggil pangkat. Kita panggil variabel pangkat di sini. Nah, jadi di sini kita panggil variabel pangkat. Jadi print i pangkat 3 itu hasilnya pangkat. Mana nanti hasilnya akan keluar. Jadi di sini untuk variabel hasilnya, variabel hasil sama dengan hasil HSL sama dengan hasil itu sendiri yang awalnya 0 itu ditambah dengan i pangkat 3. I pangkat 3. I pangkat 3. Jadi hasilnya itu kita print. Untuk printnya ini tetap di luar. Jadi print hasil penjumlahan bilangan, hasil dari penjumlahan pangkat 3 dari hasil pangkat 3 ini langsung adalah kita panggil hasil di sini. Kita panggil hasilnya. Hasil gitu. Nah, kita coba jalankan. Jadi ini kita harus masukkan nilai akhirnya dulu. Nilai akhirnya contoh kita masukkan untuk pangkat 3 itu 21. Nah, 21. Ini pangkatnya kan awalnya 0. Jadi ini kita ulangi sampai 1, apakah bisa pangkat 3 gitu. Tidak, kita cari yang hanya bisa pangkat 3. Nanti kita jumlahkan. Jadi 1 pangkat 3 itu hasilnya 1. Terus 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. 3 pangkat 3 itu hasilnya 27 gitu, dan seterusnya sampai ke 21. Terus kita jumlahkan. Hasil dari penjumlahan pangkat 3 adalah ini 53.361 seperti itu. Kan ikuti soal. Buat aplikasi untuk menampilkan menghitung jumlah sederet bilang. Oh, kita menghitung jumlah sederet bilangan pangkat 3. Mohon maaf. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke nomor 4. Kita lanjut ke nomor 4. Kita baca soalnya. Soal dari nomor 4. Sebentar. Soal dari nomor 4 itu, buatlah aplikasi yang menampilkan bilangan Fibonacci. Nah, di sini Fibonacci sendiri itu adalah bilangan yang menjumlahkan 2 bilangan sebelumnya. Jadi sebelumnya kita harus mempunyai 2 bilangan terlebih dahulu. Di sini sudah disampaikan menampilkan bilangan Fibonacci berikut 1, 1. Nah, ini bilangan awalnya kan sudah 1, 1. Jadi kita menjumlahkan 1 ditambah 1 untuk menampilkan bilangan berikutnya. Jadi 1 ditambah 1 itu 2. 1 ditambah 2 itu 3. 2 ditambah 3 itu 5, dan seterusnya sampai dengan 21, dan seterusnya sampai dengan batasan yang diinputkan oleh user gitu. Jadi kita menginputkan dengan user. Jadi Fibonacci sendiri itu adalah penjumlahan yang menggunakan 2 bilangan sebelumnya untuk menentukan bilangan berikutnya, seperti itu. Langsung saja kita buat bilangan Fibonacci-nya, cara menampilkan bilangan Fibonacci. Sebentar, mati. Tidak merekam. Mohon maaf karena barusan
tiba-tiba komputernya mati nge-record, laptopnya mati nge-record, jadi kami jeda terlebih dahulu. Nah, baik, mari kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4, yaitu buatlah aplikasi untuk menampilkan bilangan Fibonacci berikut 1, 1, 2 dan sebagainya sampai dengan batasan yang diinput oleh user langsung. Jadi gini, untuk bilangan Fibonacci ini adalah bilangan, baik saya akan jelaskan tentang bilangan Fibonacci dulu. Bilangan Fibonacci ini adalah bilangan yang menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Jadi contoh, ini kan 1 dan 1. Bilangan pertama dan kedua itu 1 dan 1. Nah, untuk mengetahui bilangan ketiga itu adalah menjumlahkan bilangan yang pertama dan yang kedua gitu. Bilangan 1 dan 1 itu baru menemukan bilangan yang ketiga, yaitu bilangan 2. Nah, selanjutnya untuk menentukan bilangan yang keempat itu adalah dua bilangan sebelumnya, yaitu bilangan yang kedua dan bilangan yang ketiga gitu. Jadi untuk menentukan bilangan yang keempat itu hasil penjumlahan bilangan yang kedua dan juga bilangan yang ketiga. Jadi hasil penjumlahan 1 dan 2 yaitu 3. 3 adalah bilangan yang keempat gitu. Jadi Fibonacci intinya, bilangan Fibonacci ini adalah bilangan yang mana menentukan bilangan dengan menggunakan dua bilangan sebelumnya. Langsung saja kita ke aplikasinya ya. Kita cara buat aplikasi penampilannya. Jadi untuk menentukannya yaitu kita buat variabel baru. Contohnya kita kan harus mengetahui dua bilangan awal, yaitu kita buat variabel B1 saja. Bilangan pertama itu sama dengan, di sini bilangan pertamanya yaitu kan 1, jadi kita tulis 1. Nah, bilangan yang kedua ini kan juga 1, jadi sama dengan 1. Nah, kita untuk bilangan yang ketiga ini kita contohnya masih belum mengetahui, karena yang dibutuhkan itu adalah dua bilangan kan. Jadi bilangan yang pertama harus tahu, bilangan yang kedua harus tahu. Jika semisal bilangan yang ketiga tidak tahu, anggap saja kita contohnya kita tidak tahu bilangan yang ketiga gitu. Jadi kita kasih nilai awalnya dulu yaitu 0. Karena kita masih belum mengetahui bilangan yang ketiga itu hasilnya berapa gitu. Nah, langsung saja kita inputan dari user ya. Sampai dengan batasan yang diinputkan oleh user. Jadi ini diinputkan oleh user, bukan inputan secara manual. Jadi langsung saja kita buat variabelnya. Contohnya bilangan, kita buat bilangan itu sama dengan, karena ini inputan dari user, jadi kita langsung ditulis di sini di aplikasinya, tidak secara manual. Kita contohnya 7 sampai 7. Jadi 7 bilangan sampai bilangan ke-7. Jadi kita awalnya itu, setelah itu for, kita ulang 1 sampai 7 itu for i in rank itu buka kurung 1, karena dimulai dari 1 itu koma bilangan itu ditambah 1 setiap masing-masingnya, tambah 1. Ini untuk perulangannya. Jadi awalnya, setelah itu kita print yang A. Setelah itu kita print yang B1. Kita print B1. Kita print B1 dulu. Kita print nilai awalnya dulu. Nah, coba kita jalankan. Ini akan 1 karena ini kita hanya menampilkan B1 sampai ke 7 kali. 1 2 3 4 5 6 7 sampai 7 kali, karena di sini
kita inputkan 7. Jadi nilai 1 itu sampai 7 kali seperti itu. Jadi 1. Artinya ini bilangan pertamanya ini adalah 1. Nah, untuk bilangan keduanya itu kita juga harus tahu. Jadi B2. Nah, jika kita sudah tahu bilangan pertamanya, ini akan diulang kembali untuk menentukan bilangan yang baru, bilangan ketiga. Kan bilangan ketiga kita masih belum mengetahuinya. Jadi kita buat bilangan 3 itu sama dengan bilangan pertama itu ditambah dengan bilangan kedua. Bilangan kedua. Di sini kita juga sudah mengetahui kita bilangan pertama itu sama dengan bilangan kedua. Karena bilangan pertamanya sudah, yang mana bilangan pertama ini akan menjadi bilangan kedua jika diulang kembali. Setelah itu akan menjadi bilangan berikutnya jika diulang kembali. Jadi artinya 2 bilangan terakhir gitu. Dan bilangan pertama dan juga bilangan kedua itu akan berjalan gitu, mengikuti berurutannya sesuai perulangan yang ditentukan gitu. Jadi bilangan kedua dan bilangan kedua akan menjadi bilangan ketiga gitu. Bilangan ketiga gitu. Nah, seperti itu. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini bilangan 1 ini akan menjadi bilangan kedua. Contohnya setelah diulang kan awalnya ini bilangan pertama 1, bilangan kedua 1. Nah, 1 ditambah 1 ini mendapat hasil 2. Kita mendapatkan bilangan yang ketiga sudah. Nah, kita sebelum menjalankan lagi, ini pindah. Bilangan pertama ini menjadi satunya bilangan kedua. Bilangan kedua ini menjadi bilangan ketiga yaitu 2. Untuk menentukan bilangan berikutnya. Bilangan ketiga ini menentukan bilangan berikutnya yaitu B1 tambah B2 tersebut yaitu 3. Setelah itu dan seterusnya sampai dengan batasan yang ditentukan yaitu 7 bilangan, 7 batasan, jadi sampai 7 gitu. Jadi kita coba gini saja biar ke samping. N sama dengan B2. Kita jalankan agar ke samping gitu. Ini dikasih spasi agar lebih enak. Nah gitu. Jadi 7. Jika kita mau contohnya 10 bilangan sampai batasan dari user kan. Contohnya 10. Kita buat mencari 10 bilangan. 10 bilangan ini, 10 bilangan Fibonacci ini. Jalankan, kita cari sampai 10. Coba kita hasilkan apakah benar. 1 ditambah 1 ini sama dengan 2. 1 ditambah 2 bilangan berikutnya sama dengan 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 3 ditambah 5 sama dengan 8 dan seterusnya. Jadi kita memerlukan 2 bilangan sebelumnya gitu. Dan 2 bilangan tersebut akan menjadi bilangan B1 dan B2 untuk menentukan bilangan B3 gitu. Seterusnya sampai dengan batasan inputan yang diinputkan oleh user seperti itu. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan untuk didengar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.